Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Oke. Apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Sudah berdoa? Sudah, Ibu. Oke, satu orang pimpin doa, Rafli pimpin doa. Marilah kita niatkan untuk berdoa dalam nama Bapa. Salam Maria, Tuhan beserta kami. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Rafli. Silahkan duduk. Makasih, Ibu. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita absen dulu ya. Ya, Ibu. Yani hadir Bu, Rista hadir Ibu, Rafli Hadir, Ibu. Oke, terima kasih karena hari ini kalian hadir semua. Jadi anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang aturan di sekolah dan di rumah ya. Ya, Ibu. Nah anak-anak, ada satu cerita. Jadi ibu punya teman namanya Raya. Suatu pagi Raya bangun kesiangan. Tasnya entah di mana. Sepatu sebelah kirinya ada di bawah tempat tidur dan sebelah kanannya ada di dapur. Habis itu Raya lari ke sekolah tanpa pamit. Sampai di sekolah dia lupa bawa buku tugas karena tidak disiapkan semalam. Nah, menurut anak-anak, bagaimana perasaan Raya? Berantakan, Ibu. Lalu bagaimana harinya Raya? Menyenangkan atau tidak? Tidak ada, Ibu. Oke. Anak-anak, supaya kita tidak menjadi seperti Raya yang kebingungan dan sedih, hari ini kita akan belajar tentang aturan. Ya? Nah, kita akan belajar membedakan apa yang harus dilakukan di rumah dan apa yang harus kita lakukan di sekolah. Tujuannya itu agar kalian menjadi anak yang mandiri dan membanggakan orang tua serta membanggakan guru ya. Ya, Ibu. Aturan di rumah anak-anak yang pertama adalah menjaga kebersihan. Nah, aturan bukan cuma soal melarang ini itu, tetapi seperti membantu ibu menyapu, meletakkan piring kotor untuk mencuci. Nah, kemudian yang kedua adalah izin atau pamit. Izin pamit ini adalah anak-anak seperti menghargai orang tua dengan cara, contohnya ya, ketika kalian pergi ke rumah teman atau bermain di rumah teman, kalian harus minta izin kepada orang tua atau mama ya. Seperti misalnya, Ma, aku izin main ke rumah teman ya. Nah, itu adalah untuk kesopanan. Kemudian yang berikut adalah waktu. Nah, waktu ini adalah kapan waktunya untuk belajar dan kapan waktunya untuk bermain. Kalian harus bisa mengelola waktu ya. Sedangkan yang kedua adalah aturan di sekolah. Nah, di dalam aturan sekolah itu ada beberapa aturan. Yang pertama itu kedisiplinan. Kedisiplinan ini anak-anak seperti datang sekolah sebelum bel berbunyi. Kemudian yang kedua itu kesopanan. Nah, kesopanan ini seperti mengangkat tangan jika ingin bertanya dan tidak memotong pembicaraan teman. Ya. Habis itu yang terakhir adalah kerapian. Nah, kerapian ini seperti memasukkan baju ke dalam celana atau rok sesuai aturan seragam. Sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, apa yang terjadi kalau di rumah kalian tidak ada aturan? Rumah akan berantakan, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk Krista. Ada yang lain? Itu sih. Oke, jadi anak-anak seperti yang dijalankan oleh teman kalian Krista tadi, kalau tidak ada aturan di rumah pasti berantakan. Nah, di sini ibu ingin menjelaskan apa yang terjadi jika tidak ada aturan di rumah ya. Yang pertama itu lingkungan yang tidak nyaman. Nah, di sini rumah mungkin menjadi kotor dan berantakan karena tidak ada tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, rasa tidak aman. Aturan ada itu untuk melindungi. Nah, tanpa aturan, tidak ada batasan siapa yang boleh masuk atau bagaimana menjaga keamanan rumah. Jadi aturan itu penting ya. Ya, Ibu. Sekarang ibu punya pertanyaan lagi. Kalau kamu melihat teman datang sekolah tidak tepat waktu, aturan apa yang dia langgar? Aturan kedisiplinan, Ibu. Oke, teman untuk Krista. Apa yang harusnya kamu lakukan? Menegur, Ibu. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Nah, anak-anak, jika
sekolah tidak tepat waktu, kalian harus menegurnya. Namun, jangan langsung menegur dengan kasar. Tanyakan alasannya secara pribadi. Bisa saja dia ada masalah keluarga atau ada kendala pas di jalan, ya kan? Ya, Ibu. Nah, sekarang Ibu ada dua contoh permainan. Sekarang kalian berdiri. Nah, permainannya adalah jika Ibu sebut aturan di rumah, kalian pegang pundak. Nah, jika Ibu sebut aturan di sekolah, kalian harus pegang kepala. Oke. Mencuci piring. Oke. Datang tepat waktu. Menyapu rumah. Oke, sekarang ya permainan yang kedua. Nah, jika kegiatan itu sesuai aturan, siswa harus berdiri tegak dan memberikan hormat. Nah, sedangkan jika kegiatan itu melanggar aturan, siswa harus menyilangkan tangan serta menggelengkan kepala, ya. Ya, Ibu. Membuang bungkus permen di laci meja, apakah itu benar? Oke. Kemudian yang kedua, merapikan sepatu di rak sepatu setelah pulang sekolah, apakah itu benar? Mencoret-coret tembok di kelas, benar atau salah? Salah, Ibu. Mendengarkan satu dan bercerita, benar atau salah? Benar, Ibu. Oke, kita lakukan ya. Terima kasih, Ibu. Oke anak-anak, Ibu lihat hari ini baju kalian itu sangat rapi dan duduknya juga sangat rapi. Nah, ini adalah contoh yang sudah menjalankan aturan sekolah dengan hebat. Oke, mari kita tepuk tangan untuk kalian semua. Anak-anak, hari ini Ibu senang sekali masuk di ruang ini karena kalian terlihat tenang dan barisan duduk kalian juga sangat rapi. Oke anak-anak, sekarang kalian perhatikan ke sini dan dengarkan Ibu. Nah, di sini Ibu mau bertanya. Di rumah kita harus patuh kepada orang tua. Oke. Di sekolah kita harus tertib mendengarkan Guru dan teman. Ya. Kalau kita melanggar aturan, hidup kita menjadi Kacau, Ibu, atau kacau. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke anak-anak, jadi peraturan adalah tanda kita sayang pada diri sendiri dan orang lain. Tanpa aturan, hidup kita akan kacau, ya. Dan anak-anak, aturan ini tentunya mengarahkan kita ke jalan yang benar, ya. Oke anak-anak, Ibu rasa materi kita hari ini sampai di sini dulu. Ibu harap minggu depan kalian masih mengingat materi hari ini tentang aturan di sekolah dan di rumah. Dan Ibu juga berharap kalian bisa menerapkan di sekolah dan di rumah juga, ya. Ya, Ibu. Nah, karena tadi kita diawali dengan doa, maka sebelum pulang kita akhiri dengan doa. Ya, bisa angkat doa. Siap. Kristus.